Halo everybody. Ketemu lagi dengan saya, Sir Anwar. Hari ini kita akan bahas kaitannya dengan materi kelanjutan yang kemarin. Ya, the last meeting we talk about present continuous tense. Ya, the last video yang lalu kita sudah bahas kaitannya dengan present continuous tense. And then now we have to talk about the present perfect tense. Saat ini kita akan bahas kaitannya dengan present perfect tense. But the first time I want to tell you about English is something easy for you all. Yeah, you have to think that English is enjoyable. Bahasa Inggris itu mudah. Kalian harus berpikir bahwa bahasa Inggris itu mudah, yang pertama. Ya, and then hari ini kita akan bahas kaitannya dengan present perfect tense. What is present perfect tense? I want to tell you about present perfect tense using bahasa. Why? Because to make you more understand, to make you more clear about what I talk for you. Okay, and then present perfect tense, I want to tell you about the definition first, and then I give you for example, and then I give you the pattern, and then maybe I give you exercise about the present perfect tense. Well, from the definition first, apa itu definisi dari present perfect tense? Ya, present perfect tense sebenarnya adalah suatu kalimat yang sudah terjadi atau yang telah terjadi waktunya, tetapi ini bisa berkelanjutan dilakukan di hari berikutnya atau masih terjadi di saat itu. Ya, saya ulangi kembali, present perfect tense, definition about the present perfect tense itu adalah suatu kegiatan yang sudah atau telah terjadi tetapi waktunya masih berkaitan dengan sekarang. Ya, itu adalah present perfect tense. Saya kasih contoh gambarannya ya. Saya telah tinggal di Jakarta selama 3 tahun. Ya, I have stayed in Jakarta for 3 years. It means that, ini maksudnya berarti bahwa selama 3 tahun, dari 3 tahun 2018, 19, atau mungkin untuk saat ini itu masih terjadi. Nah, itu yang dinamakan dengan present perfect tense. Well, this is for definition. And then the second one, yang kedua, saya akan berikan sedikit contoh atau pola rumus untuk present perfect tense. Ya, sebenarnya gampang. This is something easy for you all. Ya, karena kata kuncinya hanya menggunakan kata has, bisa dilihat di samping, has atau have, kemudian diikuti dengan verb 3 atau past participle. Selesai. Have atau has, kemudian diikuti dengan past participle atau verb 3. Itu untuk present perfect tense. I give you for example again. Okay. I have gone to Bali for 2 years. This is present perfect tense. I as subject, and then using have, and then using verb 3 gone. Ya, ini berasal dari kata go, went, dan gone. Okay, I have gone to Bali for. For itu untuk, artinya bukan untuk, tapi artinya adalah selama. For 3 years. Misalnya selama 3 tahun. Berarti selama 3 tahun saya tinggal di Bali. Bahkan mungkin saat ini saya masih di Bali. Itu untuk pola dan contoh present perfect tense. Oke. Sebelum sampai atau sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, mungkin ada pertanyaan, ada question, atau ada yang lain. Oke, ada sedikit pertanyaan. Kapan penggunaan kata have? Kapan menggunakan kata has? Well, have digunakan apabila subjeknya itu jamak, jelas. Ya, subjek jamak, kalau kita bisa melihat ke materi yang lalu, the last material, have subjek jamak itu ada kata they, we, I, dan you. Itu untuk subjek jamak. Kemudian kalau penggunaan kata has itu digunakan untuk subjek yang tunggal, yaitu penggunaan kata he, she, atau it, atau nama orang satu. Itu penggunaan has dan penggunaan have. Oke, sampai sini kira-kira mudah dipahami, bisa dimengerti. Oke, this is for positive sentence. How about negative sentence? Bagaimana kalau negatif? Ya, kalau kalimat yang negatif, we just
only add not after has or have. I give you for example, I have not gone to Bali for 3 years. I have not gone to Bali 2 years. In positive sentence, di kalimat positif tadi saya mengatakan bahwa I have gone to Bali. Di negatifnya, negative sentence, you just add not. I have not gone to Bali for 3 years. Ya, jadi kalian cukup menambahkan kata not setelah kata have atau kata has. Oke, jelas ya. Ini untuk kalimat yang negatif. Ya, ada the last one. Untuk yang interrogatif, kalimat tanya kita tinggal membalikan saja, yaitu antara penggunaan have dan has kita taruh di depan, subjeknya kita taruh ke belakang. Ya, I have gone to Bali atau I have not gone to Bali itu berubah menjadi have. Ingat, kalau subjeknya I itu dalam interrogatif pasti berubah menjadi you. Berarti have you gone to Bali? Oke. Nah, itu untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Cukup mudah ya. Cukup mudah untuk kalian. Nah, saya yakin setelah ini kalian akan lebih paham kaitannya dengan present perfect tense. Selamat mencoba dan selamat berakhir pekan. Thank you. See you next time. Bye-bye.